Saya akan menjelaskan tentang William James. William James, ada 3 hal yang memengaruhi pandangan James sehingga muncul pemikirannya. Pengaruh tersebut antara lain kebenaran atau epistemologi, kemanusiaan atau humanisme, dan agama atau keyakinan. Ketiganya ini sungguh mempengaruhi pemikiran James sehingga kita sendiri diajak untuk memahami pengaruh tersebut dari berbagai aspek kehidupan manusia seperti dikatakan di awal. Inilah upaya James memahami pentingnya menyatukan perdebatan etimologi dan metafisika dalam kebenaran pragmatisme, meyakinkan bahwa kebenaran terjadi karena adanya kesesuaian dengan realitas. Dalam hal ini James mengatakan bahwa kebenaran adalah proses memverifikasi ide dalam kenyataan. Artinya adalah kebenaran tidak bersifat stagnan atau lengkap, tidak tetap, dan bukan kopi dari proses yang disebut sebagai proses verifikasi. Untuk melengkapinya, James menekankan fungsi kebergunaan dalam kebenaran, yakni benar jika itu memiliki kegunaan dalam hidup. Ken Wilber adalah seorang eksponen gerakan psikologi transpersonal. Ia lahir pada tahun 1949 di Oklahoma, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Lincoln, Nebraska, dan sempat belajar kedokteran di Universitas Duke sebelum akhirnya drop out dan kembali ke rumah orang tuanya di Nebraska. Ia mengambil studi pasca sarjana pada biokimia dan biofisika di Universitas Nebraska, dan di luar ruang kuliah ia masih sempat menenggelamkan diri pada buku-buku filsafat, psikologi, dan spiritual. Pada musim dingin 1973, di usia mudanya yaitu 24 tahun, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Spectrum of Consequences. Buku ini berusaha mengawinkan sains dan tradisi-tradisi spiritual, sebuah perpaduan yang dicari oleh para pemberontak budaya pada era 1970-an. Ken Wilber dalam khazanah psikologi di Indonesia memang belum sepopuler Freud, Jung, Maslow, Ivan Pavlov, dan Skinner, atau tokoh-tokoh besar psikologi lainnya. Namun, pemikirannya teramat penting untuk dicermati dan dikaji. Wilber mengkritik Freud yang terlihat melihat manusia sebagai makhluk pesakitan yang kehilangan kebebasannya karena dikuasai oleh impuls bawah sadarnya. Ia juga mengkritik Ivan Pavlov dan Skinner, yaitu pendiri behaviorisme, yang telah menjatuhkan martabat manusia karena disamakan dengan binatang yang hanya bereaksi ketika stimulus diberikan. Tradisi-tradisi psikologi sebelum Wilber hanya mengungkap parsialitas aspek dari keseluruhan aspek-aspek yang terdapat pada manusia. Psikoanalisis terlalu menonjol interioritas, behaviorisme menonjolkan eksterioritas, dan psikologi humanistik terlalu mengagungkan manusia sebagai entitas yang memiliki kebebasan penuh. Meskipun ia melakukan koreksi terhadap tradisi sebelumnya, tidak lantas ia antipati dan meninggalkannya. Melalui kepiawaiannya, Wilber mampu meramu secara sinergis tradisi-tradisi psikologi sebelumnya. Psikoanalisis, behaviorisme, dan psikologi humanistik didialogkan dengan tradisi spiritual timur yang kaya nuansa spiritualnya menjadi sebuah bangunan pemikiran yang integral. Charles Sturt. Ia dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman spiritual, atau ia menggunakan istilah DASC dengan sains. Lantas, ia meletakkan dasar-dasar teori untuk pengintegrasian kedua hal tersebut, sembari memaparkan karakteristik keduanya, syarat, kapan, dan bagaimana antara spiritual dengan sains bisa menyatu. Manusia, menurut Charles Sturt, berusaha mendapatkan apa yang disebut DASC,
Sebuah perubahan kesadaran di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta, ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Hanya saja, beberapa mendapatkannya melalui drugs atau LSD, heroin, dan ganja, yang mempunyai dampak kerusakan fisik. Padahal, lagi-lagi menurutnya, ada beberapa teknik non-drugs yang bisa digunakan, semisal meditasi dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Psikologi transpersonal Maurice Bucke. Maurice Bucke atau Richard Kanada Maurice Bucke adalah salah satu tokoh psikologi yang kurang dikenal dalam bidang psikologi. Maurice Bucke lahir pada tahun 1937 di Medholt, Inggris. Ayahnya bernama Rev Horatio Walpole Bucket dan ibunya Clarissa Andressa. Saat Maurice berusia 1 tahun, orang tuanya bermigrasi ke Kanada kemudian menetap di dekat London, Ontario. Selama hidupnya, Maurice Bucke merupakan salah satu tokoh psikologi yang pertama kali menawarkan gagasan teori psikologi yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan atas pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, Maurice mengalami peristiwa pengalaman mistik yang merubah hidupnya, yang dia pandang sebagai kesadaran kosmik. Setelah menghabiskan pengalaman mendalam tentang kedekatan, Maurice kemudian menghabiskan seperempat abad hidupnya untuk meneliti dan menulis buku yang berjudul Cosmic Consciousness. Maurice Bucke juga mengemukakan teori yang menyatakan bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap dari kesadaran, yaitu kesadaran sederhana, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik yang merupakan kesadaran yang jarang dialami oleh manusia. Adapun kesadaran sederhana adalah kesadaran yang semata-mata tidak dimiliki oleh manusia saja, namun juga dimiliki oleh hewan. Kesadaran sederhana juga merupakan kesadaran yang ditandai oleh kurangnya kesadaran dari dunia batin, sehingga disebut kesadaran sederhana. Kesadaran diri merupakan tingkat kesadaran setelah kesadaran sederhana yang biasa disebut sebagai tingkat kesadaran menengah yang normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia pada umumnya. Pada tingkat kesadaran ini, manusia berbeda dengan hewan. Hal ini karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dalam konsep-konsep dan juga sanggup untuk mengenal dirinya sendiri. Kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik adalah tingkat kesadaran yang paling tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Secara radikal, kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal. Hal ini karena kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek subjek karena keduanya menyatu dalam kesatuan yang menawarkan pengalaman dari seluruh ciptaan dan persepsi langsung oleh kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan.